Pemirsa, saat ini kami bersama dengan Bang Budi Santoso, salah satu pengrajin gazebo bambu, dan ia juga merupakan penggiat dari UMKM, usaha kecil mikro menengah yang ada di Kabupaten Pemalang. Dengan produk sentuhannya itu merupakan hasil dari kreativitas dan tradisi. Ia juga salah satu yang mendukung dari perekonomian lokal yang melestarikan nilai-nilai luhur budaya dengan pengrajin bambu ini. Kita akan mengulik sedikit tentang proses gazebo bambu ini. Apa kabar, Bang Budi? Ya, selamat siang menjelang sore Mas Andi. Kabar baik? Alhamdulillah ya. Bisa diceritakan pertama awal bisa menjadi pengrajin gazebo bambu ini? Ya, jadi kenapa saya bisa membuat sebuah kerajinan bambu ini? Awal termotivasi, dulu saya pernah di Lampung, Mas. Di Lampung itu saya masih kondisi bujangan. Dan di mana saya bisa belajar untuk kerajinan bambu awal daripada pembuatan meja kursi bambu. Singkat cerita, tahun 94 saya menikah, dan disitulah termotivasi saya awal membuat kursi bambu di desa saya sendiri, desa Semdoyong khususnya. Dan setelah perkembangannya zaman, banyak sekali yang modern, juga banyak Android. Ya. Akhirnya kita berkembang melalui sosial media, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Twitter, dan juga melalui IG. Saya di situ uji coba untuk membuat semacam ini gazebo, karena dulu saya juga senang live streaming di YouTube, khususnya untuk konsumsi YouTube saya pribadi. Hingga pada akhirnya saya bisa menjual belikan, menawarkan dan memasarkan lewat marketplace, dan juga teman-teman terdekat saya mempromosikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang. Dan pada akhirnya ini yang bisa panjenengan lihat. Kemarin juga saya baru mengantarkan pesanannya dari salah satu warga dusun desa Nyambung Sari, Kecamatan Petarukan. Dan ini yang masih tersisa, yaitu ukuran 2x2, pakai atap melit dan mungkin klasik sekali ya. Dari situlah saya berkembang, namun pada intinya memang saya kreatif untuk UMKM mandiri, Mas. Jadi ini yang bisa saya sajikan, mudah-mudahan ke depan lebih baik dan bisa tersentuh oleh masyarakat umum, karena ini sebuah inovasi yang artinya bisa untuk mengisi destinasi wisata lokal juga, dan juga para masyarakat yang punya halaman luas dan lebar bisa dikolaborasi dengan hiasan gazebo bambu. Jenis bambu apa yang Anda pilih ini untuk gazebo bambu ini? Kalau untuk bambu ada dua bambu, Mas. Yang pertama yaitu khusus bambu wolong, yaitu yang orang Jawa bilang bambu wolong, tapi kalau bahasa Indonesia berarti bambu hitam ya, Mas. Karena yang kedua berarti bambu petung, Mas. Bambu petung itu bambu yang besar. Itu di kalangan menengah ke atas biasanya memilih itu. Tapi untuk yang ekonomi sederhana, menengah ke bawah, berarti pilihnya bambu wolong, karena teksturnya juga bagus dan tidak mudah pecah. Seperti itu. Dari mana ini bahan bambu itu yang didapat itu? Kalau bambu sendiri saya membeli dari lokalan yang ada di sekitar, yaitu depot-depot bambu yang ada di desa kita sendiri. Jadi dekat ya sekitar ya? Banyak gitu ya? Banyak. Terus kalau mengenai tentang desain yang ada ini kan seperti ini, itu bagaimana? Apakah memang jenengan sendiri yang memang mendesain atau dari para pelanggan? Kalau desain itu sesuai dengan keinginan mereka ya, tapi kebanyakan customer atau pelanggan itu terserah dari saya mau dibentuk model apa, karena mereka itu tidak tahu desain terkait dengan saung bambu atau gazebo bambu. Percayalah, karena hasilnya memang sudah bagus gitu ya. Seperti itu. Jadi istilahnya karena memang beberapa contoh
gaya tanpa ekstrik Iya. artistik ya kan, Iya. ya mereka percaya gitu ya. Iya. Kalau tentang ukuran, berapa ukuran gazebo yang Anda buat ini biasanya? Ukuran itu sesuai pemesan. Ada kadang kala ada yang ukuran 1,5 meter kali 2 meter, ada yang 2 meter kali 2 meter persegi, ada yang 2 meter kali 4 meter, ada yang 10 kali 10 untuk rumah makan bambu, Mas. 10 kali 10 Iya. paling besar itu ya. Iya. Seperti ini berarti ukuran 2 kali 2 meter persegi. Nah, kalau yang itu berarti 2 kali 4 meter ya, yang itu ya. Terus ada nggak kira-kira tantangan dalam pembuatan proses ini gazebo bambu ini? Ada kesulitan dan tingkat tingkat kesulitan dan tingkat daripada pembuatan atap ini kadang yang menjadi kendala. Karena atap ini tidak semuanya orang memakai pelet atau daun nipah ini bisa tidak bocor, Mas. Ya. Kesulitannya itu ketika kita masang pelet seperti itu. Kalau yang pakai genteng multirop, genteng pasir itu lebih mudah. Tapi kalau pakai yang atap ini lebih sulit daripada genteng pasir seperti itu. Boleh tahu nggak kira-kira kisaran harga gazebo bambu ini? Harga itu variatif, Mas. Kalau di lokal di desa kita sendiri tidak saya kenakan ongkir, tapi kalau sudah di luar desa Semboyong atau di yang jauh sana selatan atau sebelah timur barat itu ada ongkirnya. Itu tergantung dengan ukuran gazebonya itu sendiri. Ada nggak garansi dari produk yang dihasilkan? Kalau untuk bambu itu tidak ada bambu yang berstempel garansi karena bambu itu adalah tanaman alami ya. Artinya tumbuhan alami yang tidak punya stempel di toko atau di swalaya, tidak diuji lab. Iya, tidak diuji lab. Artinya hanya kita mencoba dengan metode tradisional, yaitu kita obatnya pakai kapur, kita rendam di air panas, ya kita rebus dulu, campur dengan garam krosok dan juga sedikit dikasih obatnya, sebenarnya obat yang buat nyemprot sawah itu, tapi dengan metode itu untuk pencegahan hama kutu bambu atau yang biasa disebut orang Jawa itu bubuk seperti itu. Kalau untuk garansi tidak ada garansinya bambu. Terus bagaimana nih tanggapan dari pelanggan terhadap hasil dari produk gazebo bambu ini? Pelanggan kadang-kadang ada yang komplain, ada yang seneng ya, ada yang istilahnya menerima padanya karena sesuai dengan pesanan sih ya. Kalau kita memang benar-benar fit, pembuatannya rapi, pemesan itu tidak ada yang nggak suka, suka semua, senang semua seperti itu. Senang semua ya? Iya, senang semua. Apakah Anda punya rencana dari produk yang dihasilkan ini kan pakai bambu? Iya. Mungkin dari produk lain misalnya bahan lain gitu? Kalau untuk kayu saya juga melayani, itu tergantung kepada customer ya, kepada para pemesan. Kalau pemesan mintanya gazebonya pembuatannya dari kayu, saya juga membuatkan dari kayu dengan harga yang ada barang berarti ada uang, Mas. Artinya ada barang ada uang berarti sesuai dengan bentuk dan kebutuhan material itu sendiri. Iya. Terakhir ini, apakah ada harapan untuk usaha ini, terutama dalam mendukung ekonomi lokal dan melestarikan budaya? Prinsip saya untuk mendukung ekonomi lokal dan budaya Kabupaten Pemalang ini, saya berharap kepada Pemda atau kepada daerah setempat ya, pemerintahan Kabupaten Pemalang untuk mendukung usaha atau pengrajin saya sebagai UMKM mandiri, dan saya mempersilahkan warga yang istilahnya ingin artinya belajar dengan saya, nanti saya kasih metodenya, kasih istilahnya trik-triknya, juga kasih semua ilmu-ilmunya itu bagi masyarakat yang mau belajar ya. Saya tidak menutup kemungkinan karena UMKM seperti ini harapan saya ke depan itu lebih ekonomis, Mas, ini Mas, lebih maju, lebih menjanjikan. Iya, lebih menjanjikan. Iya. Artinya kami membuka untuk masyarakat umum yang ingin belajar, tidak menutup kemungkinan lah. Dan harapan kami selaku pengrajin bambu,
saya tidak mengandalkan ini karena saya juga di bidang tarik suara juga saya punya Mas, Ya. dan juga di bidang dangdut juga saya punya kan seperti itu. Jadi itu hanya ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemirsa, perlu diketahui bahwa Bang Budi Santoso ini di samping sebagai pengrajin bambu, juga beliau salah satu artis Pemalang. Beberapa lagu yang diciptakan itu kan juga Termasuk Desa tapi belum Tawet, direkam, belum direkam ya. belum. Apa? Judulnya Penyu Jawet dan juga wisata Mendelem, juga wisata Gunung Jimat. Itu yang belum kita launchingkan karena ada beberapa hal faktor pembiayaan ya. Bisa dipahami lah, dimaklumi karena dengan kondisi seperti ini kita kan butuh ekonomis banget ya, butuh ekonomi lah untuk sarana dan prasarana perjalanan kita rekaman seperti itu. Juga merupakan pimpinan apa? Saya punya orkes sendiri yaitu Pantura New Musik seperti itu. Di samping MC ya. seperti itu. Untuk alamat saya yaitu Desa Semboyong, Dusun Derem, RT 31, RW 06, Jalan Lombang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan nomor kontak WhatsApp saya yaitu 082324899233. Itu yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa dan juga kepada masyarakat Kabupaten Pemalang dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.